Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Melinias Tambuk G201171023. Di video kali ini saya akan membuat database menggunakan MySQL melalui SAM. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas besar untuk ujian akhir semester mata kuliah basis data. Pertama-tama kita jalankan modul Apache dan MySQL. Setelah itu buka peramban seperti Mozilla atau Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Pastikan perangkat atau laptop yang Anda gunakan terhubung dengan koneksi internet. Kemudian ketik localhost/phpMyAdmin. Akan muncul seperti pada layar. Di sini saya sudah membuat database all shop. Selanjutnya yang akan saya buat yaitu tabel pembeli, penjual, dan produk beserta atribut-atribut di dalamnya. Pertama-tama kita klik DB all shop, kemudian kita buat tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel untuk penjual. Kita kasih nama TB penjual dengan jumlah kolom 5. Setelah kita beri nama dan jumlah kolom, kemudian kita kirim. Tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya kita membuat atribut-atribut yang akan digunakan dalam tabel penjual. Yang pertama ID penjual, kemudian nama penjual, yang ketiga alamat, dan yang keempat nomor HP. Untuk ID penjual, jenis data yang dipakai yaitu integer. Untuk nama penjual, jenis data yang kita pakai adalah string dengan tipe char. Selanjutnya kita buat alamat, dan yang terakhir yaitu nomor HP. Untuk alamat kita gunakan tipe char juga, sama seperti nama penjual. Kemudian untuk nomor HP kita gunakan tipe big integer. Selanjutnya menentukan panjang atau nilai masing-masing atribut. Untuk ID penjual kita masukkan 20, nama penjual 100, alamat 100, dan untuk nomor HP kita masukkan panjang atau nilainya 20. Kemudian setelah itu kita membuat atau menentukan atribut yang menjadi atribut kunci, di mana atribut kunci ini kita pilih ID penjual. Selanjutnya, setelah masing-masing atribut kita set, kemudian kita simpan, dan akan tampak hasilnya seperti yang ada pada di layar, di mana tabel penjual memiliki atribut ID penjual, nama penjual, alamat, dan nomor HP. Tabel selanjutnya yang akan dibuat yaitu tabel produk. Untuk namanya sendiri kita buat dengan nama TB produk. Untuk atribut pertama ada ID produk dengan jenis datanya itu adalah integer, dan atribut ini sebagai atribut kunci. Atribut selanjutnya yang kita buat yaitu nama produk. Untuk panjang atau nilainya, ID produk kita beri nilai 20, sedangkan nama produk kita beri nilai 100. Kemudian kita tentukan jenis datanya yaitu string char. Selanjutnya atribut selanjutnya yang kita buat yaitu harga dengan jenis data integer, panjang nilainya 100, dan yang untuk terakhir itu atributnya adalah stok. Untuk stok produk kita set jenis datanya itu integer dengan panjang atau nilai 100. Setelah itu, setelah semua set kita atur, kemudian kita simpan, memproses permintaan, dan hasilnya akan tampak seperti pada di layar. Kemudian tabel selanjutnya yang kita buat yaitu tabel pembeli. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu dengan nama tabel TB pembeli. Kemudian kita tentukan atributnya. Atribut pertama yang dibuat yaitu ID pembeli.
ID pembeli ini kita gunakan sebagai atribut kunci atau atribut utama. Untuk jenis datanya kita pakai integer. Selanjutnya atribut yang kita buat yaitu ada nama pembeli, alamat, dan nomor HP. Kemudian untuk nama pembeli kita gunakan tipe data char. Untuk ID pembeli kita beri panjang atau nilai 20. Sedangkan untuk nama pembeli kita beri nilai 100. Selanjutnya kita buat atribut alamat dengan jenis datanya itu string char. Untuk panjang atau nilainya kita beri 100. Kemudian atribut terakhir yaitu nomor HP dengan jenis datanya itu integer. Kemudian untuk panjang atau nilainya itu kita beri 20. Setelah semua kita set, kita atur, kemudian kita simpan, dan selesai untuk 3 tabel utama yaitu tabel pembeli, tabel penjual, dan tabel produk. Kemudian selanjutnya kita coba masukkan data untuk tabel penjual. Di sini saya isi ID penjual, kemudian nama penjualnya yaitu Rizky. Kemudian saya isi alamat Jalan R.E. Marta Dinata, dan kemudian saya isi nomor HP-nya. Setelah semuanya sudah terisi, kemudian kita klik kirim. Di sini yang dijalankan yaitu query SQL-nya, dan setelah itu kita dapat lihat hasilnya seperti pada yang di layar. Kemudian kita coba masukkan data di tabel produk. Kita isi ID produk dengan nilai angka. Kemudian nama produk kita tulis. Di sini saya coba masukkan nama produknya dengan nama Handbody Scarlett. Kemudian kita masukkan harganya 65.000 dan stoknya 30. Setelah semua datanya terisi, kemudian kita kirim dan statusnya run SQL query, berarti sudah berhasil. Kemudian lanjut ke tabel pembeli. Setelah tabel produk terisi, kemudian kita mengisi tabel pembeli. Kita isi ID pembeli, kemudian kita mengisi nama pembeli. Saya isi nama pembeli dengan nama Ririn. Kemudian alamat pembeli Jalan R.E. Marta Dinata. Kemudian saya mengisi nomor HP. Kemudian setelah semua datanya terisi, kita klik kirim, dan statusnya akan sama seperti sebelumnya, berhasil dengan status run SQL query. Kalau sudah seperti ini berarti data yang kita input tadi sudah berhasil ditambahkan di database. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.